Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namira Gabrina Azizia dari 11 IPS 1 akan mengerjakan remedial yaitu menjelaskan bab 2 peradilan dan konstitusi di Indonesia dan bab 4 pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Pengertian konstitusi. Jadi, apa itu konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman dalam mengatur jalannya pemerintah dan kehidupan bernegara. Di Indonesia, konstitusi utamanya adalah UUD 1945. Fungsi konstitusi adalah menjalani dasar hukum bagi membentuk peraturan lainnya, mengatur pembagian kekuasaan negara, menjamin hak dan kewajiban warga negara. Sejarah berkembangnya konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia pernah beberapa kali mengalami perubahan sesuai dengan kondisi politik dan bentuk negara pada waktu itu. Seperti 1. UUD 1945 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 diberlakukan setelah Indonesia merdeka. 2. Konstitusi RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku saat Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat. UUDS 1950 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. UUD 1945 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku kembali melalui dekri Presiden Soekarno karena UUD S dianggap tidak cocok. Fungsi dan tujuan konstitusi. Kenapa konstitusi itu penting? Karena mengatur sistem pemerintahan seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 2. Memberikan batasan kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenangnya. 3. Melindungi hak warga negara seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan berpendapat. 4. Sebagai tolak ukur legalitas semua kebijakan negara. Isi penting UUD 1945. Beberapa pasal penting dalam UUD 1945 adalah 1. Pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Pasal 1 ayat 2. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. 3. Pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia menganut demokrasi Pancasila, artinya demokrasi yang berdasarkan nilai Pancasila seperti keadilan kemanusiaan dan musyawarah. Tidak liberatif seperti negara barat, tapi tetap menghargai hak rakyat. Ciri-ciri negara demokrasi adalah negara demokrasi memiliki ciri-ciri seperti pemilih bebas dan adil, rakyat memilih wakilnya tanpa tekanan, kebebasan berpendapat, rakyat boleh menyampaikan aspirasi secara damai, kebebasan pers, media boleh melaporkan fakta dan mengkritik pemerintah, adanya lembaga legislatif seperti DPR yang mengawasi kinerja pemerintah. Hak warga negara dalam demokrasi. Jadi, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang secara otomatis dimiliki oleh setiap orang sejak lahir dan harus dilindungi oleh hukum. Dalam konteks warga negara,
Hak adalah sesuatu yang boleh dilakukan atau diperoleh oleh rakyat. Negara wajib menghormati dan melindungi hak-hak itu. Warga negara memiliki berbagai hak dasar, antara lain hak warga negara dalam demokrasi. Warga negara memiliki berbagai hak, antara lain hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak menyampaikan pendapat di muka umum atau media, hak berserikat dan berkumpul, misalnya membentuk organisasi, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak berpindah tempat dan bekerja. Ada beberapa contoh hak warga negara dalam konstitusi. Hak hidup. Setiap orang berhak untuk hidup dan tidak boleh dibunuh semena-mena. Hak atas pendidikan. Semua warga negara berhak untuk bersekolah dan mendapatkan ilmu. Hak berpendapat. Kamu boleh menyampaikan pendapat, misalnya diskusi atau di media sosial, selama tidak merugikan orang lain. Hak memiliki dan dipilih. Hak memilih dan dipilih. Saat pemilu, kamu berhak memilih pemimpin dan juga bisa mencalonkan diri jika sesuai memenuhi syarat. Hak bekerja dan hidup layak. Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan menghidupkan yang layak. 6. Hak atas kebebasan beragama. Setiap orang bebas memeluk agama sesuai keyakinan tanpa paksaan. Hak adalah sesuatu yang bisa kita punya dan tidak bisa diambil orang lain. Hak itu dilindungi oleh UUD 1945 agar kita bisa hidup bebas, adil, dan aman sebagai warga negara. Kesimpulannya, konstitusi dan demokrasi adalah fondasi penting bagi negara Indonesia. Konstitusi menjadi hukum tertinggi, demokrasi memberikan kebebasan dan hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan. Warga negara perlu memahami hak dan kewajiban agar demokrasi berjalan sehat dan adil. Hak adalah sesuatu yang secara otomatis dimiliki oleh setiap orang sejak lahir dan harus dilindungi oleh hukum. Dalam konteks warga negara, hak adalah sesuatu boleh dilakukan atau diperoleh oleh rakyat, dan negara wajib menghormati dan melindungi hak-hak tersebut. Pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Menjaga keutuhan NKRI harus dimulai dari lingkup terkecil, diri sendiri dan keluarga, hingga lingkungan masyarakat dan bangsa. Keutuhan ini berkaitan dengan kesatuan wilayah, ideologi, dan nilai kebangsaan serta keamanan nasional. ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, gangguan terhadap ideologi Pancasila NKRI. 1. Ancaman adalah segala sesuatu yang bisa mengganggu atau merusak keutuhan bangsa dan keamanan negara. Ancaman bisa datang dari bencana alam, kejahatan, perubahan iklim, atau ideologi asing. Contoh ancaman terhadap ideologi Pancasila adalah radikalisme dan ekstremisme, intoleransi, korupsi, dan kolusi. 2. Tantangan adalah sesuatu yang membutuhkan usaha dan kemampuan khusus untuk diatasi. Bisa datang dari perubahan zaman, perbedaan pandangan, krisis, dan persaingan global. Contoh tantangan terhadap Pancasila: perbedaan pandangan masyarakat, perkembangan zaman, pendidikan, dan budaya yang mulai melenceng dari nilai Pancasila. 3. Hambatan adalah segala hal yang memperlambatkan atau menghalangi pencapaian tujuan nasional. Contoh hambatan terhadap Pancasila: kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila, penurunan produktivitas,
pengetahuan terhadap sejarah. Gangguan adalah situasi atau kondisi yang menciptakan ketidakstabilan dan mengacaukan keutuhan bangsa. Contoh gangguan terhadap Pancasila adalah diskriminasi, kriminalitas, ketidakadilan, separatisme, terorisme. Kesimpulan ringkasan. Kesimpulan itu semua penting bagi seluruh warga negara untuk memahami dapat mengantisipasi ATHG agar dapat menjaga keutuhan NKRI, mempertahankan ideologi Pancasila, menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Baik, segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.